Good evening everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, di video kali ini tadi saya sempat mengadakan voting ya melalui Telegram dan ternyata hasil votingnya itu adalah Matic. Jadi saya putuskan untuk bahas Matic guys, dan tentunya runner up-nya itu adalah XRP. Nah, kebetulan tadi kalau misalnya kita lihat dari komen video ya di sini ya, ini banyak banget yang request soal Matic sama XRP, jadi saya pikir saya adakan vote dan ternyata yang menang Matic guys. So sorry buat yang belum kebagian ya, XRP terutama besok akan saya bahas. Oke. Nah, untuk kondisi Matic ya, before saya update tentang Matic, saya pengen kasih dulu update ke teman-teman seputaran Bitcoin ya, dan tentunya Bitcoin dominance. Terus juga kalian bisa lihat dari Ethereum ya, finally dia break ya, the breaknya juga udah sangat signifikan, bahkan sangat signifikan sekali sampai langsung ngetes ke kisaran area $3.716, tapi kemudian dia dapat rejection ya, dan sekarang kita lagi sideways di kisaran area ini. Kalau kalian bisa cek ya di time frame 1 jam itu kelihatan detail ya, tuh lagi sideways ya, which is nanti akan ada potensi either itu dia membentuk semacam pennant lagi dan nanti breakout lagi ya, kita belum tahu sih, tapi so far kelihatan sangat overextended ya terhadap si exponential moving average nya. Jadi ya ini mesti diperhatiin sih, kalau misalkan nanti kita pullback mungkin kita akan nyamperin ke situ dulu. Oke? Itu untuk Ethereum. Jadi singkat aja. Dan sebenarnya sih salah satu yang menyebabkan hal ini juga adalah breakout terhadap si ETH Bitcoin ya. Tepatnya itu di beberapa hari lalu. Kalau misalkan kita lihat dengan kasat mata ya guys, sebenarnya ini kita ngelihat dia breakout terhadap si falling wedge. Oke. By the time dia breakout falling wedge beberapa hari lalu itu kita udah ngelihat indikasinya pengaruh banget ke Bitcoin dominance. Jadi Bitcoin dominance juga terjadi beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 29 dia terjadi break terhadap si rectangle, dan akhirnya ya kalian bisa lihat sendiri ya, hari ini benar-benar crash parah, bahkan ngejar ke area terendahnya dia gitu. Sebentar, saya buka dulu di kayaknya di ini ya, template saya yang ini. Nah ini ya sebenarnya kurang lebih ya, mana sih? wait a second. Iya benar kurang lebih yang di sini ya. Nah ini ya, sorry. Nah ini jadi Bitcoin dominance ya, dia sekarang lagi coba ngejar ke kisaran area 41,26% Bitcoin dominance, dan ini sebenarnya kalau kalian lihat ini adalah support terakhir ya, tahanan sekaligus resistance yang terakhir di sini sebelum akhirnya dia break dan berubah menjadi suatu pattern yang dikenal dengan istilah rising wedge pattern ya. By the time dia breakout rising wedge pattern, terus dia juga breakout si rectangle ini kita udah info ke teman-teman juga bahwa kita berpotensi akan ngelihat alt season sesegera mungkin. Dan sekarang proses itu sudah terjadi, Ethereum sudah flip, dan kalau misalkan Ethereum di sini yang lebih unggul dalam kondisi phase to alt season ya. Ini kenapa saya harus bahas dulu supaya teman-teman tahu nih kira-kira apa sih yang akan terjadi terhadap kita punya altcoin ya beberapa saat ke depan gitu. Nih kalian bisa lihat ya, sebenarnya fase 2-nya itu adalah fase di Ethereum. Jadi kalau misalkan wait a second ya. Nah ini ya Bitcoin, flow money-nya ke Bitcoin. Nah sekarang ini kita lagi di fase kedua nih guys ya, dimana Ethereum ini sangat unggul di atas Bitcoin saat ini. Bitcoinnya bahkan dia terreject kembali atas area tertentu, nanti saya bahas juga. Dan kalau misalnya kita masuk ke Ethereum, berarti soon or later kita akan masuk ke phase 3, yaitu market dengan large cap kayak BNB, kemudian kayak sebut saja misalkan apalagi ya contoh-contohnya XRP ya, terus ada Matic dan kawan-kawan, itu pasti akan kena pengaruh dan kita akan masuk ke fase 4 atau alt season. Tapi tentunya dengan kondisi Bitcoin yang kali ini tidak all time high, alias dia hanya setengahnya aja di time frame daily-nya, kalian bisa lihat ya, ini kayak kita di kisaran area 61,8 atau 50%, berarti dampak ke alt season mungkin menurut saya pribadi nggak akan terlalu signifikan seperti pada saat kemarin Bitcoin lagi all time high. Oke? Nah itu yang perlu di note sementara waktu teman-teman. Dan untuk time frame 4 jam, as we speak before ya, saya udah kasih tahu juga tadi melalui video ini ya teman-teman, saya akan percepat prosesnya. Oke. Dikali 2 ya. Tadi kita sebenarnya udah mention ya bahwa kita di sini ada semacam double bottom. Double bottom itu kalau misalkan failed dan kita let's say ngetes lagi kisaran area 49.000 atau kisaran 49.000 lah ya, tepatnya di neckline, itu ada potensi Bitcoin itu bisa melanjutkan skenario yang saya bahas ini, yaitu ABCD pattern corrective wave. Oke. Dan kalau misalkan ini terjadi ya, ini tadi sempat saya mention ya di video yang baru aja tadi saya upload ya, tepatnya tadi kisaran berapa, jam 11 kali atau jam 9 kali ya.
Jadi dia setelah di sini bullish divergence ya terhadap MACD dan juga RSI, sekarang impactnya terhadap market itu dia langsung kena dump lagi ya. Kalau lihat dari time frame 1 jamnya ini clear, mungkin kita bisa jadi kayak semacam retest. Tapi kalau misalkan kalian lihat dari closing 4 jam, which means itu yang akan terjadi di kisaran 25 menit mendatang, ini jatuhnya adalah false breakout, which means false breakout itu biasanya bisa ngelit kita untuk ngelihat Bitcoin itu drop lebih rendah lagi ya. Jadi basically kita itu kembali reject atas area neckline-nya dia ya, neckline terhadap si double bottom ini, dan sekarang posisinya kita juga reject atas si descending descending broadening wedge pattern ya. Kalian bisa lihat di sini rejection, even yang terakhir pun rejection ya. Berarti Bitcoin masih bisa terkoreksi kembali. So be careful terhadap teman-teman yang lagi trading Bitcoin, dan juga tentunya ini bisa jadi ada pengaruh terhadap altcoin yang kita pegang ya. Takutnya itu juga kena impact beberapa koin-koin yang kita pegang. Oke. Walaupun Bitcoin dominance-nya turun, tetap antisipasi ya, karena kita nggak tahu kapan Bitcoin dominance nanti rebound. Berarti itu adalah pertanda bahwa Bitcoin itu lagi di short atau lagi di taking profit. Oke, so itu untuk si Bitcoin. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan utamanya atau main eventnya, yaitu si Matic ya guys. Saya cek dulu. Nah, ini Maticnya ya. Lalu saya juga akan bahas dulu dari time frame daily. Sebenarnya untuk Matic sih terus terang nggak terlalu banyak bahasan saya guys, karena kita ngelihat si Matic ini sebenarnya sudah cukup lama ya dia sideways di kisaran area ini ya, which means itu di kisaran 61,8 dan 50%. Bahkan kalau kita lihat sekilas ini ada potensi dia membentuk yang namanya head and shoulders, which is itu jadi nggak bagus kalau misalkan dia break di kisaran area 50%. Berarti kita bisa ngelihat Matic itu kembali terkoreksi, bahkan ngetes ke kisaran area-area terendahnya atau support sebelumnya guys. Oke. Nah, itu yang harus diperhatikan kalau misalkan untuk saat ini terhadap si Matic. Walaupun saat ini kita terlihat cukup baik ya, terutama untuk closingnya. Kalau misalkan closing dalam 4 jam mendatang, which is nanti di jam 7 pagi ya, closing daily-nya seperti ini masih bagus. Tapi yang kita nggak ingin lihat adalah dia ketahan di sini dan kemudian malah jadi membentuk si head and shoulders. Oke? Nah, itu adalah hal pertama yang perlu diantisipasi. Jadi pada dasarnya waktu itu kita terreject terhadap resistance yang ada di sini, semenjak itu gila, si Matic ini bener-bener terkoreksi habis-habisan guys ya. Ya sebenarnya sih mungkin bisa jadi kita lagi ngetes exponential moving average juga di daily untuk time frame 21 dan juga 34. Itu ada potensi. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dari time frame hourly-nya ya. Jadi untuk time frame hourly-nya itu ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Pertama sebenarnya gini. Pertama ini ya, dia sebelumnya ngebentuk semacam descending broadening wedge pattern ya. Entah teman-teman setuju atau enggak dengan saya, tapi anyway dia breakout tadi di kisaran jam berapa? Sekitar ya jam 3 sore atau siang sih. Sebenarnya ini siang sih, proses terjadi breakoutnya itu siang ya. By the time dia terjadi breakout ini, kita ngelihat ada dorongan cukup kuat. Walaupun posisinya di sini Ethereum menguat, bahkan kenceng banget penguatannya, tapi Matic ini sebenarnya terkena dampak tuh nggak terlalu signifikan guys ya. Bahkan ya sebenarnya sih kita ngelihat dia di sini pertahanin area ini juga ya. Sorry, sebelum saya lanjut nanti ke time frame 1 jam. Ini kita lihat dia pertahanin area ini. Terus kita juga ngeliat tadi dia ngebentuk semacam double bottom ya. By the time dia break neckline ini, kita ngeliat ada potensi si Matic ini bisa ada penguatan. Cuman dengan kondisi sekarang Bitcoin lagi-lagi kempes ya, kempesnya juga cukup parah, itu juga jadi pengaruh terhadap si Matic, bahkan Ethereum sekaligus ya. Walaupun nggak terlalu parah signifikan, tapi tetap pengaruh terhadap si Ethereum. Oke. Nah, lanjut ke time frame 1 jamnya ya. Kalian lihat di sini. Di time frame 1 jamnya sebenarnya kita itu masih terreject ya, sorry nih ya, ini perlu di note juga sama kalian ya, di kisaran 61,8% atau $1,47 itu kita masih ada Fibo 61,8%, dan saat ini posisinya kita kembali terreject atas Fibonacci level tersebut ya. Kalau misalkan kita lihat dengan seksama, memang sih waktu tadi dia terjadi breakout itu sebenarnya dia juga ngebentuk semacam yang kita kenal itu dengan bullish flag pattern ya, atau bull flag pattern ya, walaupun sesaat, tapi kalian lihat ya ini sangat kencang ya, dia spike atas bawahnya ini sangat kencang, but in the end dia balik lagi ke tengah ya, balik lagi ke dalam chart pattern ini, dan lalu dia terjadi breakout atas area ini. Nah, setelah dia breakout ini yang
mengerikan guys ya. Karena kita perlu konfirmasi apakah dia mampu closing di atas 61,8. Walaupun tadi sempat nge-spike kencong banget sampai sini ya, in the end dia balik lagi dan ketahan di kisaran Fibo 61,8. Nah, for now saat ini yang perlu kita perhatikan adalah apakah si Matic ini successfully create higher low di sini dan kemudian dia break si 61,8. Barulah kemudian kita bisa melihat dia ada potensi penguatan kembali dan closing di time frame daily-nya itu bisa closing dengan cukup baik gitu ya. Nah, paling itu aja teman-teman untuk seputaran si Matic ya. Kalian perlu antisipasi untuk Matic ini, ngelihat kita mungkin bisa coba lihat dari exponential moving average-nya juga ya. Nanti by the time dia kembali ke atas apakah dia bisa ketahan di kisaran area itu, atau yang berbahaya itu adalah kalau dia balik lagi ke bawah ya guys, atau dia balik turun dan drop di bawah neckline-nya si double bottom yang kalian lihat di sini ya. Ini kan double bottom. Ini yang tadi saya sempat mention ya. Kalau misalnya kita balik drop di bawah double bottom atau neckline double bottomnya, maka si Matic ini akan kembali ke pelemahannya. Dan mungkin kita akan perlu dulu untuk ngetes di kisaran time frame 4 jam untuk kisaran area big fund kita, which is itu di kisaran area ini ya. Di kisaran area ini. Oke, so itu aja paling update saya seputaran si Matic ya. Hopefully apa yang saya share melalui video ini, baik itu untuk Bitcoin, Ethereum, itu bisa membantu teman-teman di dalam analisis teman-teman juga. Ya, setidaknya untuk dicocokin lah ya. And I think that's it for me from today ya. That's it from me for today, and I'll see you guys again tomorrow in the next update. Thank you very much for watching this video. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas, dan for you guys yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam channel ini, make sure kalian hit the subscribe buttonnya so we can see again each other next day. Okay, thank you very much once again. I'll see you guys again in the next update. Cheers.